sekarang kita akan melanjutkan kehidupan Jana Suci Antonius yang bagian kedua. Selama pengasingan di padang gurun yang sama antara tahun 356 dan 358, Athanasius menulis biografi pertama seorang biarawan, kehidupan Antonius yang luar biasa. Karya ini yang biasanya dikenal dengan judul latinnya Vita Antoni menjadi karya klasik hampir dalam sekejap. Karya ini menciptakan genre baru dalam sastra Kristen, kehidupan seorang jana suci. Meskipun umat Kristen telah menulis kisah-kisah tentang pahlawan mereka sebelum ini, tak satu pun yang terbukti begitu populer atau berpengaruh, dan popularitasnya menarik perhatian internasional tidak hanya kepada Antonius, tapi juga kepada Mesir, para biarawannya, dan lembaga-lembaga monastik yang sedang berkembang. Penerbitannya menandai dimulainya literatur para bapak gurun. Seorang dokter untuk Mesir. Life of Antony bukanlah biografi modern. Lebih dekat semangatnya dengan Bovic atau bahkan Rider of the Lost Ark. Ini adalah kisah pertualangan tingkat tinggi, pertempuran sengit melawan kekuatan supernatural yang jahat, yang berlatar belakang pemandangan eksotis. Panggilan. Menurut Life, Antony adalah seorang Mesir yang tidak berpendidikan. Dia dibesarkan sebagai seorang Kristen dan tumbuh di sebuah desa di sepanjang Sungai Nil. Orang tuanya meninggal saat dia baru berusia 18 atau 20 tahun. Meninggalkannya dengan tanggung jawab yang berat, seorang adik perempuan untuk diurus, dan ladang keluarga yang luas sekitar 200 hektar. Menurut perkiraan modern, menurut standar setempat, dia adalah seorang pria kaya. Suatu hari saat berjalan ke gereja, dia merenungkan cara orang-orang Kristen terdahulu meletakkan semua yang mereka miliki di kaki para rasul, agar dapat dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di gereja dia mendengar bacaan Injil di mana Yesus berkata kepada pemuda kaya, "Jika engkau ingin sempurna, pergilah, jual apa yang engkau miliki dan berikan kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga." Matius 19 ayat 21. Hal ini menyentuh Antony secara mendalam. Dia melihat dirinya dalam bacaan itu. Dia adalah pemuda kaya yang sedang diajak bicara oleh Yesus. Jadi tidak seperti pemuda kaya dalam Injil. Antony bertindak segera. Dia memberikan tanahnya, menjual barang-barangnya, dan memberikan sebagian besar hasilnya kepada orang miskin. Dia menyisihkan sedikit untuk saudara perempuannya dan mengirimnya ke perawan-perawan yang dihormati dan setia untuk dibesarkan dalam keperawanan. Setelah melepaskan semua, Antony kemudian magang pada seorang pria tua dari desa terdekat untuk melatih kehidupan soliter atau kehidupan. Athanasius membuat pernyataan yang menarik pada titik ini. Belum ada banyak biara di Mesir.
dan tidak ada biarawan yang sama sekali mengenal gurun yang luas. Tetapi setiap orang yang ingin memperhatikan hidupnya, mendisiplinkan dirinya dalam isolasi, tidak jauh dari desanya sendiri. Ini adalah salah satu dari banyak bagian yang mudah terlewatkan, tetapi menceritakan banyak hal yang tersebar di seluruh teks. Meskipun Antoni akhirnya mendapatkan julukan Bapa para biarawan, Athanasius tidak menggambarkannya sebagai yang pertama. Mesir sudah memiliki biara-biaranya, setidaknya dalam arti pertapaan. Apa yang membuat Antoni tidak biasa? Menurut Athanasius bukanlah gaya hidup asketisnya, tapi di mana dia mempraktekannya, tidak lagi di pinggiran desa asalnya, tapi di gurun yang luas. Fakta bahwa di pinggiran desa-desa Mesir ada kelas pertapa yang dapat dikenali. Athanasius menyebut mereka pria-pria yang penuh semangat. Tampaknya merupakan indikator yang menggiurkan cara-cara hidup Kristen asketis yang lebih kuno. Nah, kalau di dalam buku The Life of Antony itu di kata pengantarnya itu surat untuk seorang rahib asing, itu isinya. Kemudian yang bab 1 bagian 1 itu tentang awal kehidupan, masa muda, magang, kemudian godaan seksual, rutinitas. Nah, kemudian Antonius dan murid-muridnya menyeberangi kanal dipenuhi buaya. Athanasius kepada para biarawan tentang setan dan membedakannya gitu. Jadi babnya sampai 48. Kemudian yang bagian 2 itu bab 49 sampai 55, dari Alexandria ke gunung, kemudian sampai ke Antonius menetap di gunung dalam. Kemudian ini sampai bab 87 sampai 88, sampai ke bab 93, pidato terakhir kepada para biarawan, homili terakhir kepada 2 murid di Inner Mountain. Kemudian bab 93 itu tubuh yang tidak berkurang atau reputasi internasional. Kemudian kesimpulannya di bab 94, mendorong pembacaan kisah hidup Antonius kepada para biarawan dan orang-orang kafir. Itu di kesimpulannya. Kemudian kita berbicara tentang asketisme atau hidup monasteri di monasteri, hidup asketis, hidup membiara. Jadi tentang Antonius ya, masa magang Antonius mencakup pelatihan yang ketat. Istilah yang digunakan Athanasius untuk ini askesis, lebih baik diterjemahkan sebagai rezim latihan atau waktu-waktu latihan daripada asketisme, karena istilah ini pada awalnya adalah istilah olahraga sebelum menjadi istilah biara. Rutinitas yang diadopsi Antonius secara fisik sama menurutnya dengan rutinitas atlet dimanapun. Jadi yang dikerjakan Antonius itu pertama, dia menghabiskan hari dengan melakukan pekerjaan tangan seperti menganyam keranjang untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, menganyam keranjang itu kehidupan Antonius. Kalau Rasul Paulus kan buat tenda ya. Kemudian kedua, dia berlatih kewaspadaan, menghabiskan seluruh malam tanpa tidur dalam doa yang waspada, dan ketika dia tidur, tempat tidurnya adalah tikar pandan atau bahkan tanah kosong.
Tikar pandan itu kalau di dalam bahasa Jawa namanya kloso, tikar pandan. Kalau dari Jawa itu mendong itu kecil-kecil ya. Sekarang udah jarang itu. Kalau pandan kan gede-gede ya ininya, serabutnya. Bahkan di tanah yang kosong gitu kalau tidur. 3, dia menjalankan diet yang ketat. Roti, garam, air tanpa daging, tanpa anggur. Garam, air tanpa daging, tanpa anggur. Dia makan paling banyak sekali sehari dan terkadang berpuasa sehingga dia hanya makan setiap 2 hari sekali atau bahkan lebih jarang. Keempat, dia mempraktekkan menimbang pikirannya, sebuah teknik introspeksi yang memungkinkannya untuk memperhatikan tanpa tergoda oleh banjir perasaan dan ingatan yang mungkin mengalihkan perhatiannya dari tujuannya yang tunggal. Ya. Kemudian kelima, Antonius berdoa tanpa henti. Ini menggemakan teks Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang sering dikutip dalam literatur gurun, membuat orang bertanya-tanya apakah teknik doa tanpa henti di kemudian hari memiliki akar awal. Akhirnya Antonius menambahkan bahwa Antoni meskipun tidak berpendidikan atau mungkin buta huruf ya malahan ya. Jadi itu dalam kemungkinan ya, tidak berpendidikan, tapi kalau buta huruf mungkin ya agak ekstrem juga, karena dalam selama lebih dari 20 tahun kan bersama orang tuanya ya, dan dia seorang pengusaha kan, menyerap apa yang dia dengar dari bacaan kitab suci sehingga baginya ingatan menggantikan buku. Nah itu kalau dalam dulu itu ingatan menggantikan buku dengan tradisi menurut sampaikan. Nah bahkan buku ditulis pertama kali kan kitab suci itu kan Musa kan hidup 1500 sebelum Tuhan Yesus. Nah kemudian Abraham dan seterusnya, bagaimana itu cara bisa ditulis oleh Musa, yaitu dengan tradisi. Jadi cerita leluhur ya. Nah seperti nenek saya sendiri kan buta huruf, tapi dia bisa menceritakan orang tuanya yang dulu, kehidupan orang tuanya kepada saya dulu. Nah seharusnya saya nanti menceritakan kepada anak cucu juga tentang simbah-simbah yang kehidupan dulu. Nah itu namanya tradisi. Jadi tradisi bukan dongeng ya. Tradisi itu menurut sampaikan apa yang dialami oleh nenek moyangnya, oleh leluhur-leluhurnya, oleh ya nenek buyutnya gitu, kakek buyutnya. Kemudian kehidupan Antonius ini tadi kan garis besar kehidupan Antonius tadi ya. Nah kemudian kita godaan. Nah ini tentang godaan ini. Godaan yang dialami oleh Antonius. Selama masa magang ini ia menghadapi godaan pertamanya. Ia dihantui oleh kenangan tentang saudara perempuannya, tentang harta benda yang telah ia berikan. Ia merindukan kenikmatan makan dan bersantai bersama teman-teman. Dan ia menatap tajam kepada kehidupan keras yang telah dipilihnya. Dan dihantui oleh pikiran-pikiran tentang tahun-tahun panjang yang terbentang di hadapannya. Dengan cara ini iblis membangkitkan dalam benak Antonius awan debu pertimbangan yang besar.
Ini menandai awal dari sebuah pertandingan gulat di mana menurut Athanasius, iblis melihat kelemahannya sendiri dalam menghadapi tekad Antonius dan melihat bahwa ia malah dilempar hingga jatuh oleh kekokohan konsisten ini. Maka iblis beralih ke seks. Penyergapan pertamanya terhadap kaum muda, Antonius menganggapnya sebagai perjuangan. Yang lain tampaknya dapat melihatnya bahwa ia begitu terganggu di siang hari sehingga bahkan mereka yang menonton pun menyadari pertarungan itu. Ketika fantasi kehilangan kuasanya, iblis mengambil wujud nyata. Pertama sebagai penggoda yang menggoda dan menggoda. Lalu dalam wujud seorang anak laki-laki kulit hitam, roh percabulan yang mewujud. Sosok terakhir sebuah contoh stereotip rasis kuno yang meresahkan, melambangkan bahwa iblis berpikiran hitam dan tidak berdaya seperti anak kecil. Antonius menangkis serangan tersebut dan tidak pernah lagi menghadapi godaan seksual. Selama masa magangnya, Antonius memindahkan medan pertempuran dari pinggiran desa ke nekropolis di dekatnya. Ia memasuki salah satu makam dan menyuruh temannya menutup pintu. Adegan ini memiliki sebuah unsur cerita gotik atau film horor Hollywood. Athanasius tidak mengecewakan. Pada malam hari ruang dalam makam terguncang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Setan-setan merayap keluar dari dinding menyamar sebagai binatang buas, singa, beruang, macan tutul, ular, kalajengking, dan menghajar Antonius. Pertempuran malam pertamanya di makam membuatnya babak belur. Ketika seorang teman datang untuk menghantarkan roti, ia mendapati Antonius tak bergerak dan tak bisa berkata-kata, seolah mati. Sahabatnya membawanya ke gereja desa dan membaringkannya di lantai. Kerabat dan teman-teman berkumpul dan berjaga. Ketika Antonius pulih sekitar tengah malam, ia mendapati semua orang kecuali sahabatnya tertidur dan kembali ke makam untuk memulai kembali pertarungan. Begitu masuk, ia mengajak iblis seperti petinju yang baru saja pulih dari ronde pertama yang berat. Ini aku Antonius, aku tidak lari dari pukulanmu, karena jika kau memberiku lebih banyak, tak ada yang akan memisahkanku dari kasih Kristus. Ia kembali dipukuli, tetapi entah bagaimana berhasil mengendalikan jiwanya. Kemudian menurut Athanasius, Tuhan tidak melupakan pergulatan Antonius. Seberkas cahaya menembus atap, dan seketika iblis-iblis itu lenyap dan rasa sakitnya pun hilang. Antonius berbicara kepada penglihatan cahaya itu, "Di mana engkau? Mengapa engkau tidak muncul sejak awal, agar engkau dapat menghentikan penderitaanku?" Suara menjawabnya, "Aku di sini, Antoni, tapi aku menunggu untuk menyaksikan perjuanganmu. Dan sekarang karena kau bertahan dan tak terkalahkan, aku akan menjadi penolongmu selamanya, dan aku akan membuatmu terkenal di mana-mana." Nah, itu ya, pergulatan Antonius dengan kuasa-kuasa gelap. Nah, mengapa kalau menurut Romo Episkop, mengapa kita ini atau para biarawan itu kalau membiara kan di tempat-tempat sepi ya, di gunung,
di kuburan, di padang belantara. Nah, karena ternyata di situ di kuburan, ternyata di situ adalah koloni-koloni atau tempat-tempat iblis di situ. Nah, rumah-rumah kosong, kuburan rumah-rumah kosong. Kalau yang rumahku ya terutama di kuburan ya. Karena apa? Kuburan itu kan lambang kematian, dan merasa iblis itu merasa menang ketika orang-orang pada mati gitu. Padahal nanti kan ada yang orang-orang mati itu dibangkitkan. Nah, itulah kemudian kalat iblis. Nah, sekarang kita ke anakoresis. Anakoresis itu apa sih? Jadi anakoresis itu menarik diri dari dunia, menyendiri. Itu anakoresis itu menarik diri dari dunia. Pada usia 35 tahun Antonius pindah dari nekropolis ke padang gurun. Ia tinggal di sebuah benteng militer yang terbengkelai, mengurung diri di dalamnya. Benteng itu memiliki air dan ia membawa cukup roti untuk 6 bulan. Di sana ia menjadi seorang rahib, seorang pertapa. Itulah istilah yang digunakan Athanasius. Antonius telah melakukan anakoresis. Tadi apa? Menarik diri ya. Istilah ini dalam makna sekulernya yang biasa dapat menyiratkan penarikan diri dari berbagai hal, baik pensiun dari politik maupun mundur dari pertempuran. Istilah ini juga berarti penggelapan pajak, meninggalkan kota sebelum memungut pajak datang. Namun seiring waktu istilah ini memperoleh makna religius bahwa seseorang telah menarik diri dari dunia. Menurut Athanasius, penarikan diri Antonius ke benteng padang gurun berlangsung selama 20 tahun. Teman-teman akan mengantarkan persediaan roti dan berdiri di luar dan mendengarkan dengan rasa ingin tahu rentetan suara mengerikan di dalam, yang ternyata adalah suara gaduh setan. Akhirnya calon murid datang dan mendobrak pintu. Munculnya dari benteng gurun itu terkenal. Nah, ini Antonius muncul seolah-olah dari suatu tempat suci, seorang inisiat mistik, terpelajar misteri dan diilhami Tuhan. Inilah pertama kalinya ia meninggalkan benteng dan terlihat oleh orang-orang yang telah keluar. Ketika mereka melihatnya, mereka takjub melihat bahwa tubuhnya tetap dalam kondisi yang sama, tidak gemuk karena kurang olahraga, juga tidak kurus kering karena berpuasa dan melawan setan, melainkan persis seperti yang mereka kenal sebelum ia mengundurkan diri. Ia tidak hanya muncul tanpa perubahan fisik, ia kini memiliki ketenangan batin yang misterius terpancar dari wajahnya. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menyembuhkan beberapa orang yang hadir. Nah, demikian pembacaan kehidupan Antonius yang bagian kedua. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Salam.